Suara saya sudah terdengar? Sampun Bu Beta, sampun, Oh, sudah. ini Nggih. Zoom-nya membingungkan, ada 3 saya ya. Nyun sewu, Bu. Nggih, Salam mboten kenal Ibu, napa-napa. Nggih. saya Beta. Nggih, saya Bu Ira, Bu. Salam kenal Nggih. Bu Ira. Iya, salam kenal. Di sini Mhm. ada Bu Kunti juga, nanti Mhm. yang mungkin lebih membantu, teknis karena, ini lebih sifat administratif ngaten nggih. Karena kalau, Iya. pelaksanaan saya yang di lapangan, tetapi untuk administrasi biasanya, Bu Kunti yang lebih mengetahui bagaimana, teknis-teknis administrasinya. Nggih, Ngaten. iya. Baik. Apakah bisa dimulai mawon? Nggih, dimulai saja nggih, Bu Oh, Beta, nggih. Pak Bayu, dimulai Pak nggih? Bayu, monggo. Iya. Baik, Oke. iya. Saya ya Saya Bu Beta monggo dulu? Nggih. monggo monggo, Ibu juga Iya, boleh. kami melaporkan progres dulu nggih, Bu. Mangga monggo Iya, monggo monggo baik. monggo, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi wabarakatuh. kita semua. Yang saya hormati Ibu Beta dari Universitas Pendidikan Indonesia UPI ya. Salam kenal Bu Beta dan Bu Kunti, Ibu Kunti nggih, Bu? Nggih, ya, salam kenal semuanya. Senang sekali kami diajak bekerja sama dengan Bu Beta dan teman-teman. Di sini juga hadir, Bapak Ibu dosen serta ada Ibu Dekan ini, Bu Evriani dari FEB dan teman-teman tim untuk, penawaran MBKM mitigasi pemanasan global. Bu Beta yang saya hormati, izin melaporkan progres yang ada di Untas PGRI Semarang. Kami kemarin sudah berkumpul karena membaca penawaran dari Bu Beta ini bahwa dalam satu kelompok ada 3 sampai 5 mahasiswa dari bidang ilmu yang berbeda. Ini rencananya kami alhamdulillah responnya sangat bagus ya. Teman-teman dari prodi ini menggerakkan para mahasiswa, memilih mahasiswanya itu untuk mengikuti program baik pertukaran pelajar maupun yang proyek independen. Nah, di antaranya dari prodi arsitek, prodi, mesin, prodi teknik sipil, kemudian ada manajemen, ada juga dari, PTI, teknik informatika, itu di antaranya Ibu. Dan, kami kenapa memilih prodi-prodi itu, karena membaca juga dari proposal yang Ibu kirimkan kepada kami, ini memang, kerjasama lintas bidang ilmu nggih Bu ya, membentuk tim dari lintas bidang ilmu yang berbeda, mereka saling berkolaborasi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang nanti ini masih menjadi, kebingungan kami ya Bu ya. Di dalam MOA atau PKS itu kan ada nama mata kuliah yang akan dikonversi gitu nggih. Nah, berarti ini prodi juga sudah saya minta mempersiapkan nama mata kuliah yang akan dikonversi, kemudian juga nama mahasiswa dan NPM-nya seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga MOU, di mana deadline MOA dan MOU ini kalau nggak salah minggu depan ya Bu ya, Agustus minggu ke-3 terakhir kalau lihat di timeline-nya itu Ibu, gitu. Nah, oleh karena itu, kami baru menghimpun dari masing-masing fakultas, jadi ada 3 fakultas di sini, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi Bisnis, dan Fakultas MIPA TI, MIPA dan Teknologi Informasi, seperti itu Ibu. Selanjutnya nanti MOU-nya bersama Ibu Rektor. Nah, kami mohon gambaran bagaimana pelaksanaan kegiatan mitigasi pemanasan global ini untuk yang pertukaran pelajarnya, kemudian ataupun yang proyek independen. Karena di dalam, tabel itu ada penginputan data mahasiswa juga di sistemnya UPI begitu nggih, Bu. Nah, terus dosennya juga perannya apa dan bagaimana. Itu saja mungkin Ibu yang, dapat saya sampaikan. Selanjutnya mohon pengarahan dari penjelasan yang lebih detail dari Bu Beta dan juga Bu Kunti supaya teman-teman di sini tuh ketika melangkah kita sudah terang benderang gitu nggih, Bu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu matur nuwun sekali atas, sambutannya dan, penerimaannya. Ini juga kemarin, Bu Ratri dengan Pak Bayu memang sedikit diskusi sebelum kita bertemu hari ini. Kemarin ini sebetulnya, mungkin sedikit flashback kenapa saya menawarkan proyek ini. Kami dari UPI ini mendapatkan hibah dari Climate Works, ini dari International Foundation.
sebetulnya tanpa dengan tidak atau dengan MBKM itu sebetulnya kami juga tetap harus jalan, tetapi biar proyek yang ini dinikmati dan tersebar se-Indonesia, makanya kami kemarin merancang bagaimana jika kami tawarkan untuk bekerja sama dengan universitas-universitas, kebetulan memang se-Indonesia sudah ada 11 ini sudah ada universitas yang join. Nah, berkaitan dengan tadi yang ditanyakan oleh Ibu Warek 1, izinkan saya sebentar untuk memberikan mungkin kemarin yang di TOR dan di penawaran sudah sedikit jelas karena memang sudah dalam bentuk TOR. Mungkin yang belum saya ceritakan adalah bagaimana keterlibatan dosen-dosen yang nantinya akan sebentar nih kok saya disable. Dosen-dosen yang akan menjadi dalam tim gitu ya. Sebentar ini saya make host dulu. Kami ada 10 tim Ibu rencananya. 10 tim dengan mahasiswa yang berbeda jurusan ngaten nggih. Iya. 6 rencananya di pertukaran pelajar, yang 4 proyek independen. Oke. Nah, ini mungkin sudah bisa terlihat ya. Sudah. Sebentar bisa besarkan dulu. Jadi intinya kalau yang TOR kemarin ini rasanya tidak ada pertanyaan ya. Nanti yang mengajar memang sementara yang saya plot itu memang baru yang ini Ibu. Jadi mitra industri yang sudah konfirmasi PT Tria, terus kemudian Laisat Bluescope ini sampai sekarang memang ini rekanan kami sejak 2007, tapi ini belum ada konfirmasi karena karena ini mitigasi pemanasan global, mungkin mereka merasa agak jauh begitu. Ya ini masih belum menyediakan waktu. Terus kemudian ini konsultan Accent Responsible Architecture, satu konsultan Suaranya hilang. Saya matikan ini ya, saya khawatir kurang bagus. Nah, mitra asosiasi ini ada IAI, sementara memang sudah saya layangkan surat. Jadi nanti kalau dari IAI, suaranya hilang atau enggak, masih? sudah. Oke. Jadi dari IAI ini nanti akan memberikan kalau untuk yang profesional, karena memang ini kami ada 2 skema akademisi dan skema profesional. Berikutnya yang dari asosiasi lagi adalah ASKIBI, bahasa Indonesianya Asosiasi Kinerja Bangunan Indonesia, tetapi bahasa Inggrisnya International Building Performance Simulation Association Indonesia Chapter. Nah, PT ini yang mitra pemerintah, ini dari PUPR, terus kemudian Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, dan mitra luar negerinya seperti berikut. Harapannya memang nanti ini bisa dinikmati oleh semua universitas, tidak hanya dari UPI, tetapi saling istilahnya mutualisme begitu ya. Jadi mahasiswa mendapatkan pengalaman, terus kemudian, nah ini dosen berkegiatan di luar kampus, nanti dosen yang terlibat sebagai pembimbing, kami akan berikan insentif. Jadi tadi ada 10, ini pinter tuh 6 atau 10 pertukaran pelajar, 4 independen. 4 independen, 10 deh. Nah, nanti dosen ini kan sebagai pembimbing. Apakah nanti 10 itu akan dibimbing 10 dosen atau kalau yang paling efektif sih yang setema itu dibimbing 1 dosen. Kemarin dari beberapa universitas 1 dosen memegang 3 kelompok. Tapi kalaupun misalkan 1 dosen, karena kan begini, mungkin temanya beda-beda. Temanya satu bangunan komersil, misalkan mall. Terus kemudian satunya lagi sekolah, itu mungkin kan berbeda. Jadi monggo nanti diatur dari UPGRIS, mau 1 kelompok ditangani 1 dosen, atau 1 dosen menangani 3 kelompok, itu monggo. Nah nanti dosen ini selain mendapatkan SK dari UPGRIS dan UPI, sebagai dosen pembimbing,
nanti selain insentif juga akan mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya ini sertifikat kompetensi ya. Kalau di kami ada jamnya. Jadi istilahnya itu mungkin kalau di BKD sudah di apa ya, kinerja workshop katanya. Bukan hanya sebagai mengajar tetapi berkegiatan di luar kampus begitu. Jadi ada kumnya begitu. Kok apa namanya, BKD itu SKS ya? Angka kredit ya. Angka kredit ya. Terus berikutnya praktisi mengajar tadi karena ada beberapa asosiasi, ada beberapa konsultan, juga ada perusahaan yang akan mengajar di kami sehingga nanti mahasiswa pun mendapatkan pengalaman bukan dari dosen saja, tetapi juga dari kegiatan yang nyata di lapangan begitu. Nah, terus kemudian IPU 5 ini karena kebetulan memang hasil riset kami di UPI yang dipergunakan untuk pekerjaan ini atau riset ini itu berupa chat Ibu. Jadi chat kami ini memang hibah kemarin itu kita mendapatkan hibah dari Kultus Million Challenge sebesar 11 miliar, tetapi ini dibagi 3 tahun. Kemudian tahun pertama ini sudah cair 3 miliar, sehingga nanti dari grant ini kita harus mengolah lagi untuk disebarkan ke seluruh Indonesia begitu. Jadi ini hasil pekerjaannya ya memang hasil dari riset saya ini. Ikut 7 kelas kolaboratif jelas karena tadi ada 12 atau 13 universitas yang mengikuti, sehingga nanti kelasnya bareng-bareng rombongan. Nyon Sewu nanti ini agak kelasnya itu Sabtu jam 8 pagi karena dari Aceh sampai Kupang kita baru jam 8, Kupang itu sudah jam 10. Ini tahun lalu kami menyelenggarakan Pak Bayu dan Bu Ratri mungkin juga ikut, kami menyelenggarakan workshop itu 200 mahasiswa dari luar, 50 mahasiswa UPI, itu juga setiap hari Sabtu, ini lebih berat lagi karena 16 kali pertemuan. Kalau yang ini tidak terlalu lama karena hanya 6 kali pertemuan online. Jadi ini ada materi 1 sampai 6 ini online yang diisi nanti saya berikan jadwalnya. Ini jadwalnya juga masih tentatif, ada beberapa yang maju mundur belum menyanggupi. Bidangnya sudah saya tentukan. Terus kemudian nanti mahasiswa diperkenankan untuk mengajukan kegiatan. Tadi kan ada 10 kelompok, satu kelompok misalkan dosennya, saya pengen di kampung ini tolong dikerjakan proyeknya. Misalkan dosen B bilang di gedung ini saya mau dikerjakan proyeknya, itu tergantung dosennya. Nah, sebisa mungkin ini nanti disinergikan dengan proyek dosen, riset dosen, atau mungkin PKM universitas. Jadi biar tidak istilahnya biar satu energi outputnya bisa macam-macam begitu, energi tidak terlalu banyak gitu. Nah, ini mahasiswa satu kelompok diperkenankan mengajukan anggaran sekitar 1 sampai 5 juta kalau memang mereka memiliki misalkan membuat model, butuh untuk membuat sebuah pemodelan, atau butuh sewa drone, atau butuh sewa alat ukur, misalkan seperti itu monggo. Tapi ini hanya untuk operasional, jadi kami tidak membiayai makan minum atau transportasi sementara juga tidak kami anggarkan, tetapi hanya untuk operasional, misalkan butuh untuk FGD, snack-snacknya nanti kami yang mengeluarkan, itu juga diperkenankan begitu, atau cetak apapun itu juga diperkenankan. Berikutnya, mahasiswa setelah mendapatkan teori 6 kali pertemuan itu dan presentasi mau ke lapangan mana, pertemuan ke-9 sampai 14 ini mereka yang diterjunkan atas kesepakatan dosen pembimbing, dan dari UPI juga hanya memberikan saran kira-kira lokasinya oke atau tidak, kira-kira ini sudah mendekati sasaran atau tidak. Jadi misalkan ada yang mau di desa, ada yang mau di kampung padat huni, misalkan kalau di Semarang itu mungkin di Kalisari, atau misalkan di tempat-tempat yang padat sekali, atau mungkin saya pengennya di Ciputra Mall, misalkan, itu juga tidak apa-apa. Terserah dosen pembimbingnya begitu. Yang penting jelas targetnya apa. Terus berikutnya, kalau yang SKS hanya pertukaran pelajar itu selesai,
itu tinggal membuat laporan dan presentasi hasil dan mereka publikasi. Tetapi yang 20 SKS, kami ada 6 kali pertemuan lagi, kami yang akan ke Semarang. Jadi akan Mhm. didampingi eh, pengambilan data yang minggu ke-9 ke-14 itu bagaimana mengenerate datanya, analisis data, sampai kami dampingi biar bisa publikasi ke minimal Sinta ya. Kalau Iya. sebagus-bagusnya sih Scopus ngaten Bu. Mhm Jadi mhm. itu nanti dosen yang membimbing pun juga ikut terus dengan kami. Namanya? Nama Iya. pasti namanya nanti karena nanti ini mahasiswa akan dimasukkan pertukaran pelajar dan proyek independen itu ke UPI, mereka pun Mhm. mendapatkan NIM UPI. Sehingga nanti afiliasinya Mmm. ada 2, UPGRIS dan Mhm. UPI Oh begitu. ya, Jadi oke. nanti dosen pembimbing pasti akan ikut publikasi di kami juga. Jadi Alhamdulillah. ya keuntungannya kalau semakin banyak, kalau misalkan tadi 10 kelompok kali 4 Mhm. orang kan 40 nggih. Kalau Mhm. misalkan mahasiswanya bisa digencet itu satu mahasiswa satu publikasi gitu, misalkan. Iya. Tapi biasanya ya anak-anak itu suka susah. Iya. Kemarin Heeh. alhamdulillah kalau yang di workshop tahun lalu itu bisa Bu. Jadi satu mahasiswa Mmm. satu publikasi saged. Jadi Oh, ini keren. itu monggo dan memang Mhm. publikasinya di Scopus walaupun proceeding ya Mhm. kemarin. Kalau Iya. yang sekarang kami karena sudah bertahun-tahun melakukan hal seperti ini tuh proceeding itu kalau yang ya sudah kepepet gitu ya, intinya sudah Mhm. yang tidak bisa diterima di mana-mana. Tapi kami Mhm. usahakan itu paling tidak Sinta 3-4 atau Scopusnya Q4 atau Q3 begitu. Mmm. Jadi paling tidak ya naiklah ya ininya. Iya, Kalau nggih. tahun lalu bisa, ya insya Allah tahun ini semoga lebih baik begitu. Iya. Rasanya sih kalau yang untuk pelaksanaan begitu saja Bu. Mhm. Nanti apakah tadi MOU itu dengan universitas atau MOE. Jadi memang ini dua-duanya saya monggo dengan UPGRIS. Mhm mhm. Kalau MOU nanti saya sambungkan dengan BPPU itu namanya untuk kerja sama universitas. Tetapi kalau Mhm. saran saya MOE tetap dilaksanakan Iya. per fakultas Iya, karena betul. ini untuk akreditasi, untuk Betul. Mhm. punya karena ya memang ribet ya, tapi ya paling tidak ada apa istilahnya bendanya begitu ya. Karena Iya. itu kan dari MOU, MOA sampai mungkin implementation of Iya. agreement ya kalau Iya. tidak salah. Nah itu monggo dari UGRIS itu administrasinya sudah kami siapkan. Kalau kami semua administrasi itu level terbawah fakultas. Jadi nanti di Mhm. UDI begitu. Iya. Prodi tidak diperkenankan membuat persetujuan begitu, Sama Ibu. membuat agreement. Oke. Nggih. Ya, jadi mungkin Sama. nanti MOU plus MOA begitu. Iya, nggih. Apalagi ya, mungkin ada lagi yang Iya. mau ditanyakan? Iya. Ibu mau tanya sekaligus, nah Oke. nanti teman-teman yang lain langsung boleh bertanya ya. Monggo monggo monggo. Iya. Untuk proposal ini, itu Oke. untuk pertukaran pelajar maupun proyek independen juga membuat nggih? Jadi 10 tim tadi, 10 Ya. proposal begitu nggih? Oke. Ya, jadi kalau satu kelompok itu akan membuat 10 pekerjaan, Mmm. nanti masing-masing juga boleh ya, misalkan bangunannya beda-beda ya, satu satu pasar Johar, satu mungkin Mhm. kemarin Bu Ratri pengen stasiun, monggo. Mhm. Jadi satu kelompok itu mengedukasi misalkan bukan bangunan pun nggak apa-apa Bu, misalkan RT, Mhm. RW, atau Mhm. kecamatan. Mhm. Berarti sasarannya masyarakat, itu yang Mhm. proyek penelitian. Jadi Mmm. bedanya yang proyek independen dengan studi independen, kalau proyek independen itu ada proyeknya, ada Mmm. bangunannya. Nanti Mhm. nge-chat anak-anaknya, Mmm. before and after di-chat. Karena kan Mhm. tugas saya ini harus mereduksi pemanasan global. Jadi Mhm. chat-nya ini kan nanti harapannya untuk mereduksi Iya, pemanasan. radiasi begitu, Iya, pemanasan. oh. Nah, kalau yang studi, karena mungkin tidak ada proyek yang di-chat, Mhm. mereka jadi penelitian saja. Penelitian ya artinya ya generate data, kuesioner begitu. Mhm. Ya, Begitu, oke. Bu. Iya. Monggo, kalau ada yang mau Iya. ditanyakan. Nggih, alhamdulillah kalau bagi saya sangat menarik ini ya. Ya.
Tapi saya sendiri juga mantap. ya alhamdulillah ini ada 3 fakultas yang terlibat, Ibu. Nggih, Jadi dari manajemen juga ada, kemudian dari, eee, MIPATI juga ada, dari teknik juga ada. Dalam satu tim itu begitu, Ibu, sehingga nanti bisa nggih, saling melengkapi ya, gitu. betul betul. Iya, eee, monggo teman-teman yang lain yang mau ditanyakan, ini mumpung, ada pakarnya nih sekalian, silakan, ya. Jadi sambil menunggu yang lain, saya masih menunggu untuk Nggih, draft MOA dari masing-masing fakultas ya, itu. nggih, Kan di situ juga ada mata kuliah yang akan dikonversi ya, Ibu, ya, sudah jelas di awal nggih, betul sehingga iya, betul, nggih. sehingga mahasiswa sudah Eee, yakin, mhm, nggih. Karena saya khawatirnya begini Bu, kalau tidak difasilitasi dari prodi, ini iya, misalkan kemarin Trisakti itu memilihnya hanya 8 SKS, artinya mmm, hanya 2 mata kuliah yang akan dikonversi. mhm, Kalau Universitas Brawijaya pengennya 20 SKS. Jadi kan ini mmm, monggo monggo prodinya nggih. Kalau mhm, misalkan memang apa, memang tidak banyak yang bisa dikonversi, karena mungkin mhm, kalau ini kan lebih ke arsitektural, bukan arsitektural sih sebetulnya memang umum nggih, karena iya, pemanasan global kan tidak hanya berkaitan dengan arsitektur saja atau iya, bangunan saja, tapi kan iya, dengan nah ini kalau di UPI, ini beberapa mata kuliah yang bisa dikonversikan memang mereka, sudah memberikan nama-nama mata kuliah iya, dan kalau saya lihat dari panduannya MBKM, 20 SKS itu konversinya agak cukup sederhana. Kalau mhm, ini katakanlah begini, yang studi independen itu misalkan mereka mampu membuat roadmap penelitian. Bukan sebetulnya mata kuliah apa yang bisa dikaitkan dengan roadmap mhm, penelitian itu mhm, 2 SKS. Padahal 2 SKS itu kan 16 kali pertemuan gitu. mhm, Kalau mhm, saya baca itu mhm, agak di apa simplify begitu. Tapi ya mhm, mungkin mhm, ini demi kebaikan mahasiswa juga iya, mungkin nggih. iya, Nah, terus kemudian membuat dokumen penelitian itu 2 SKS. Jadi ketika di 20-kan SKS itu kok ini kok tagihannya kok kalau saya baca kok simpel banget gitu. Tapi mhm, mata kuliah apa yang mau dibegitukan. mhm, Nah, kalau mhm, di mhm, arsitektur kami memang sudah beberapa mata kuliah yang apa ya, berkaitan, misalkan studio, terus kemudian struktur, itu nanti memang akan dikaitkan ke, MBKM ini, mhm, begitu. Cuma iya, kalau yang mata kuliah, kalau prodi lain itu ya monggo dari prodi yang lain apakah kira-kira berkenan untuk, ini. Jadi saya sudah mencontohkan kira-kira iya, yang masuk yang seperti apa, iya, begitu Ibu. iya, nggih, nggih, Bu Beta sangat jelas sekali. Nggih. Terus untuk proposalnya itu kapan Bu Beta? Masing-masing Nanti kelompok tuh setelah pertemuan heeh, ke-7, minggu ke-7. itu proposalnya Minggu dikirim, di-upload? Ya, nanti mahasiswa bikin seperti RAB, Oh, Bu. Sebetulnya bukan proposal oh tapi gitu, RAB. Ya, nanti saya bikinkan outline-nya, proyeknya mau di mhm, mana. Kalau cuma mhm, exchange sebetulnya, kalau pertukaran pelajar, mereka itu hanya bikin publikasi ya, tidak terlalu mmm, berat. Jadi iya, mereka iya, iya, hanya, teori yang didapat 6 minggu, terus iya, kemudian, mereka bikin flyer, mhm, video yang mau mhm, disasar misalkan di medsosnya dia. mhm, Jadi mhm, medsosnya itu nanti siapa yang nge-like, siapa yang berkomentar, nah itu tinggal sebagai bukti bahwa memang sudah ada yang menge-like atau memberikan mhm, feedback mmm, terhadap seperti dia ngajari orang mhm, begitu ya. Ini misalkan mhm, kalau oke, di Instagram, ini kan kalau anak-anak sekarang tuh semuanya Instagram mhm, ini mhm, ya apa iya, jadi kalau yang like banyak tetapi nggak ada yang komentar itu kan kita nggak tahu ya orangnya itu mudeng atau lihat enggak apa gitu. enggak, Nah iya, iya, kalau yang di saya ini contohnya misalkan ini, sebentar. Jadi ini misalkan seperti ini, kalau ini anak-anak pasti lebih jago lah. Ini misalkan proyeknya seperti ini, terus kemudian, untuk perawatan
ini karena lebih ke arsitektural ya, peralatan nanti akan kami support. Jadi misalkan nanti mahasiswa arsitektur, saya juga pengen dong ngukur-ngukur kayak gitu, nanti kita belikan begitu, atau kita pinjami itu juga memungkinkan. Nah ini data-datanya kan nanti akan banyak sehingga bisa ditulis jadi publikasi begitu. Nah ini misalkan bikin-bikin seperti ini sebetulnya yang like banyak ya, misalkan 20 berapa ini ada berapa gitu, tapi kan nggak ada yang komentar. Nah kalau tidak ada yang komentar itu kan berarti kemungkinannya nggak ngerti gitu. Iya, Nah ini oke. seperti ini before and after-nya itu turun, terus kemudian apa impact-nya, ya seperti itu Bu nanti. Ya ya, oke, Nah, sangat ini menarik. untuk yang ya. Oh ini ada yang mau Ya. merecord monggo. Maaf dari tadi sebentar. Saya Iya, kalau merecord gimana caranya? Harus saya izinkan dulu ya. iya dari tadi saya ini kok nggak ada record-nya gitu. Recording in progress. Saya nanti kirim deh. Tapi Oke. ini sudah selesai penjelasannya. Iya. Semua. Mungkin Iya. ada yang mau bertanya Bu lagi. Beta, persiapan di Nggih. awal ini berarti kami ini kalau mahasiswa kan kami sudah dapat ya 10 tim Nggih. tadi, Nggih. sejumlah mahasiswa sudah dapat, Nggih. kemudian berarti dengan nama pendampingnya masing-masing, kemudian kami Betul. menyiapkan MOA-nya, MOU, Betul. terus Nggih. apalagi di bulan Agustus ini selanjutnya, karena proposal kan ternyata nanti baru pertemuan ke berapa gitu Betul. ya. Betul. Iya, Betul. iya. Nah, ini sebentar saya contohkan dari universitas lain yang sudah beres. Ini Mhm, sebentar. Saya itu kadang-kadang lupa di mana naruhnya. mhm. Sekedap. Ini 2022 MBKM. Jadi ini universitas yang sudah masuk Ibu. Oh iya? Iya, Mhm, Trisakti, Tridinanti itu Palembang, Tantri Abeng Jakarta, Syah Kuala Aceh, Sriwijaya ini rasanya sudah saya delete kok. Sriwijaya mengundurkan diri karena oh, administrasinya tidak siap. Oh ini sudah ada UBRIS, ada jadi ya, sudah saya masukkan. Nanti mhm, ini saya kopas, saya masukkan ke chat. Ini sudah ada draft-draftnya sehingga mhm, nanti sakit diisi. oke, Nah, tugas dari masing-masing prodi ini menyiapkan ini, Bu. Nanti ini linknya dikasihkan ke mahasiswa saja karena ini open. mhm, Mahasiswa disuruh ngisi ini. Ini nanti ada mhm, nomor ini karena Bu Kunti nanti harus menginput mahasiswa ini ke sistem UPI mhm, sehingga nanti mhm, mereka akan menjadi mahasiswa UPI. Ini mhm, NIK, nomor KTP itu ya, apalagi laki-laki atau ya, perempuan, tanggal lahir, IPK, ya, begitu. ya, Nah, untuk yang 20 SKS, ini kalau di UPI memang kami menyarankan mahasiswa dengan IPK 3,5. Tapi kalau di UBRIS ada kebijakan lain, monggo. Kalau di oh kami boleh kan ya, monggo, karena kalau 3,5 untuk teknik berat. betul, karena ini kalau di kami urusannya dengan studio, Bu. Kalau Oh iya, mereka ya, tiga masih di bawah 3,5, kemungkinannya mereka tidak akan sanggup untuk mengikuti begitu, karena nanti oh studionya oke, keter nanti. oh Akan, iya iya iya. oke. Ini Pak Nah Bayu ini, kemarin nego aja oke, Bu, ya ini dinego Pak Bayu berhasil. monggo. Nanti itu dosen pembimbingnya nanti biasanya yang rada rada apa namanya ngawasnya begitu, Oh nggih. iya iya, oke. Kalau kalau anak yang di atas 3,5 itu kan melayu sendiri ya, Bu. Iya Kalau betul, kalau di bawah 3,5 itu iya, biasanya kok kita yang nyurung-nyurung gitu loh. betul. Nah, ini kalau yang untuk MOA, Bu, atau PKS, nanti MOU-nya cuma satu. Kalau MOU kan cuma satu lembar, ya, jadi Iya, itu mudah iya, sekali. Ini nanti per fakultas, monggo nanti kalau ada dari fakultas ekonomi juga dengan fakultas ekonomi, kalau dengan mhm, fakultas teknik juga dengan fakultas teknik. iya, Ini nanti sampai keluar angka, ini memang kalau di kami mata kuliahnya yang kami bisa konversikan ini, tetapi mhm, nanti monggo dari UGRIS mata kuliahnya iya, apa yang akan keluar begitu. iya, oke oke, Berikutnya nanti ada pembiayaan. Ini kalau di universitas yang lain sudah kami keluarkan dananya. Misalkan ada 3 dosen yang akan terlibat, berarti dia berapa kali pertemuan akan mengampu dalam artian ke mhm, lapangan kan ada 6 kali mhm, ke lapangan. mhm, Jadi nanti saya mhm, kalikan 6 kalau di mhm, UPI itu 970.000 per mhm, satu kali kegiatan. Jadi nanti kalikan 6.
Terus kemudian setelah itu nanti mahasiswa ada kegiatan apa lagi kami masukkan juga di situ. Jadi nanti sudah keluar ini. Baik. Ya, jelas sekali. Pahalanya banyak UPTA ini. Insya Insya Allah. Allah. Ya, bagi-bagi Iya, rezeki itu gitu, Bu. betul. Makanya nih teman-teman nih beruntung ini ikut program ini ya. Alhamdulillah. Yang tahun kemarin Pak Bayu juga sudah publikasi ya Pak Bayu sama Bu Ratri. Wah, enak banget ya. Makanya nih Pak Bayu harus bagi-bagi rezeki ke teman-teman yang lain nih. Iya, kalau nanti Semarang ada beberapa proyek ya, alhamdulillah Bu. Karena Semarang itu kan terkenal panas. Saya belum punya proyek di Semarang. Saya kan lahir dan besar di Semarang. Oh, ayo kesini lagi Bu. Oh, bapak saya dan ibu saya masih di Semarang kok. Oh Jadi gitu, saya pasti ya kesini. Allah. Alhamdulillah. Nanti mampir ubris ya. Oke. Ya, Monggo kalau ada yang. Ya, silakan Bapak Ibu. Monggo ditanyakan. Ya, silakan. Ya, izin bertanya. Baik, terima kasih Bu Beta dan Bu WR1 kesempatannya. Menarik sekali tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Beta ya. Cuman ini kebetulan saya dari prodi manajemen. Masih belum begitu jelas gambarannya. Jadi peran dari mahasiswa manajemen nanti ketika bergabung di kegiatan ini nanti gambarannya seperti apa ya Bu Beta? Ya, mungkin itu pertanyaannya. Mungkin itu dulu ya. Ya, kalau di manajemen ini kebetulan kalau matur nuwun Bu. Ini kalau di manajemen, kebetulan kemarin kami juga menanyakan ke prodi-prodi manajemen di UPI. Saya kurang paham manajemen dengan marketing itu apakah dalam satu konteks. Jadi biasanya ini branding dan marketing itu memanage, misalkan begini Bu. Jadi kalau di kami, ini kan karena kami itu startup Bu, kami mulai 2019, kami terus terang belum stabil secara perusahaan. Terus kemudian manajemen supply chain, manajemen raw material itu kami belum Bu. Jadi mungkin nanti mahasiswa bisa belajar secara ini kan nanti ada ekonomi hijau. Sebentar, saya bukakan dulu ininya jadwal. Bisa bukakan jadwalnya. Jadi pemateri-pematerinya yang dari ekonomi itu memang orang manajemen Bu. Kebetulan memang dia tim UMKM-nya Jawa Barat yang dibawa ke nasional, sehingga saya banyak belajar dari dia bagaimana sebuah produk ini bisa di-manage dengan baik dalam artian dikenal karena kan ini produk baru Bu. Yang di Indonesia ini adanya impor. Jadi produk kami ini produk lab, jadi kami produsen, terus kemudian produsen iya, distributor iya, sebenarnya nggak benar ya. Kalau dalam sisi manajemen kan nggak benar. Nah ini karena memang masih baru dan belum memiliki stabilitas itu, nanti ini minggu keberapa ya sebentar. Branding teknologi hijau ini ini orang ekonomi. Terus kemudian ini juga dari PUPR ini bagaimana membranding. Lebih ke brandingnya tuh lebih ke kalau biasanya kita jualan barang yang hijau itu kan katanya lebih mahal. Nah, kenapa kita harus memilih yang hijau ini? Misalkan mobil listrik, kenapa kita harus milih mobil listrik? Lebih ribet, colokannya nggak ada, misalkan begitu. Tapi untuk kedepannya apa yang harus dilakukan? Nah, mahasiswa manajemen dan ekonomi ini memang lebih diarahkan untuk lebih ke sisi value ya, lebih ke economic value-nya begitu. Karena memang barangnya baru begitu, belum dikenal begitu Bu.
Sangat bagus Bu Ika, ilmu Sudah yang cukup jelas mahal. kalau sekarang. Iya, Inggih Bu. Oke, banyak Karena ilmu kemarin nih. semoga. bayangannya itu kok Oke. ekonomi masuk ke arsitek itu agak bingung juga ini masuknya kemana. Nggih, terima kasih Bu Ya, Beta iya. untuk Saya penjelasannya. sekarang itu kerjaannya itu sama orang, oke. Saya malah kerjaannya dengan orang-orang ekonomi. Oke. Iya. Ya Nggih. memang ini tujuannya MBKM ya Bu ya. Tujuannya Sama MBKM pengerti kan lagi, nggih. tujuannya MBKM ini kan kita belajar di dunia kerja Bentar, saya mau yang pindah. real. Betul. Iya. Tapi ini Jadi saya nggak lagi bisa ngerti kok mati. satu bidang ilmu, tapi Semoga berkolaborasi dengan banyak bidang ilmu. oke. Ada yang lagi Ini teman-teman yang internet lain? saya, Iya Bu Beta, ya, timbul monggo. tenggelam ya? Saya mati-mati nggih. Iya, oke. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan Teman-teman yang lagi. lain masih ada? Kalau tidak ada kita segera siapkan tadi form-form yang dari Bu Beta segera diisikan dan saya akan menunjuk satu PIC ya dari di tingkat universitas untuk membantu kelancaran kegiatan ini semua karena ini ada 3 fakultas yang terlibat gitu. Mungkin kalau enggak Bu Ratri ya Pak Bayu gitu ya yang sudah sering berkomunikasi dengan Bu Beta gitu. Monggo. Nggih. Fakultasnya boleh tahu Bu, biar nanti saya juga menyiapkan kira-kiranya. Fakultas Teknik, Fakultas MIPATI. MIPATI itu untuk Iya. informatika nggih? Bukan. Kalau informatika maksudnya di teknik, Bu. Tapi ini ada PTI, Pendidikan Teknologi Informasi. Apa Mohon ya? izin Panjang. Ibu, mohon izin. Iya. Fakultas Pendidikan Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Informasi. Nah, itu, Pak. Oh, nggih. Itu bagus sekali. Jadi yang edukasi teknologi ini juga masih kurang ya Pak nggih. Mungkin nanti pedagogis bagaimana menyampaikan ke anak SD, SMP, SMA itu juga diperlukan karena memang tidak mudah ya transfer knowledge tentang teknologi itu. Karena saya orang sains sekali, ketika saya ke masyarakat, ke pendidik, gap itu sekali gitu ya. Ya saya peneliti tapi ketika itu tidak dipahami dengan mudah itu kan sulit sekali gitu untuk diterapkan begitu. Nah, ini mungkin dari UPI ini kan memang kami itu bisnis. Nah ini nanti kalau ekonomi bisnis kita bisa kolaborasi, terus terang memang saya membutuhkan sekali bagaimana supply chain, distributor chain, untuk bagaimana ini membranding barang yang baru dan dikenal di masyarakat sehingga mudah gitu ya, karena ini barang riset terus kemudian dihilirisasi, ini A sampai Z kebetulan saya lakukan masih sendiri begitu Bu, belum banyak yang terlibat begitu. Iya, gitu. Terima kasih Bu Beta. Teman-teman yang lain. Dari Bu Adakah Kunti yang mungkin ada yang mau ditambahkan? Tadi saya teknis? Izin Ibu. Oh monggo Pak Andi. Ya Bu, mungkin sudah cukup jelas. Oh mangga Pak Andi dulu ya. Iya, izin. Mohon izin, saya Andi Bresdianto, kebetulan dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas FPMI Pati. Memang hampir sama apa yang disampaikan Bu Ika Indriasari tadi, bahwasanya ketika kemarin ada contoh mata kuliah yang baunya agak bau arsitektur gitulah. Kemudian mitigasinya kami diskusi dengan Kaprodi gitu. Kok kayaknya arah-arahnya itu ya agak nggak pas gitu dengan prodi kami, tapi setelah tadi mendapat satu keterangan dari Ibu Beta, mungkin akan kami kulik lagi mata kuliah konversi yang kayaknya bisa pas dengan tadi yang disampaikan Ibu. Itu memang menjadi perhatian bagi kami. Terima kasih itu Ibu.
Iya, matur nuwun Pak Andi. Ini mungkin juga belum ada yang dari teknologi informasi Pak Andi. Nggih. Nyun sewu, ini yang saya highlight ya, sistem informasi manajemen mengenai urban heat island. Ini kalau nanti ada mahasiswanya, di kami ada namanya ilmu komputer. Memang saya sudah beberapa kali membimbing mahasiswa TA. Jadi informasinya mungkin nanti anak-anak arsitektur itu mengambil data lapangan, terus nanti akan di big datakan, terus kemudian bisa Android base, bisa web base. Mereka akan membuat sebuah pemetaan besar daerah-daerah di mana Semarang itu yang panas, atau ini loh bedanya kalau bangunan komersil, bangunan pendidikan, bangunan residensial, itu kira-kira mana yang paling menggunakan energi berlebih atau menggunakan atau yang memiliki panas berlebih atau kinerjanya. Ini big data sekali karena kami mengenerate-nya biasanya per menit, sehingga nanti datanya itu bisa dikelola menjadi sebuah database begitu, nggih. Nah, terus kemudian ini edukasi berbasis aplikasi. Mungkin ini lebih jago ya anak-anak teknologi informasi. Jadi saya pernah membimbing, tetapi saya sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Nah, ini kalau yang analisis komunikasi visual ini biasanya memang orang-orang DKV ya, desain, DKV. komunikasi, dan visual begitu. Nah, mungkin yang tadi dari manajemen, apakah mungkin nanti ada digital marketing, atau manajemen perusahaan, atau administrasi keuangan, itu juga memberikan input begitu. Nanti mungkin mahasiswa baru kepikiran setelah mendengarkan ini makhluk apa sih ini yang akan kita, karena pemanasan global itu satu tidak diketahui secara umum dari khalayak Indonesia raya begitu ya. Kami di bidang ini tuh kalau kita lihat kan, kalau dari NASA dari Amerika itu menghitung kan, ya naudzubillah min dzalik ya, katastrofi itu kan udah tinggal 46 tahun lagi. Mungkin kalau seumuran saya itu udah tinggal tua bangka gitu ya, udah reot 46 tahun lagi kan udah tinggal dikubur mungkin. Tapi kalau adik-adik mahasiswa generasi muda itu 46 tahun ke depan kan masih masa-masa mereka begitu. Nah, ini yang sosialisasi edukasi ke masyarakat, ada apa sih dengan bumi kita ini begitu. Kalau yang teknologi sih memang ini bidangnya teknologi ya, mungkin sudah kebayang. Kalau yang lain mungkin agak kurang kebayang. Begitu. Gitu mungkin Pak Andi. Izin menyela Ibu. Monggo. Silakan. Kalau begitu, kalau melihat seperti ini, kalau misalnya kami mengkonversikan mata kuliah sistem informasi, berarti masih masuk ya Ibu ya? Okay. Kebetulan di kami ada mata kuliah namanya sistem informasi, analisis perancangan sistem, dan sebagainya. Itu masih Betul. masuk Ibu ya? Ya, nanti dosen pembimbing Pak yang mengarahkan, oh ini nanti jadi big data apa, oh ini nanti jadi aplikasi apa, oh ini nanti jadi pemetaan apalah gitu ya. Monggo nanti dari dosen pembimbingnya. Jadi mutualisme gitu ya. Jadi hasil riset di lapangan itu bisa digunakan oleh dosen pembimbing dan mahasiswanya. Ibu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu R. Pak Andi ya, dan nanti ujung-ujungnya jadi artikel. Wah, mantap banget nih, luar biasa. Terima kasih sekali Bu Beta, menarik sekali kegiatan MBKM ini. Iya. Iya, silakan Pak Bayu. Oh iya. Iya. Ternuan Pak Bayu. Jadi kalau yang pertukaran pelajar ini agak lebih ringan ya, lebih ringannya karena dia kan teori, terus kemudian bikin seperti video, terus kemudian status begitu, komunikasinya itu ke lapangan hanya seperti tidak memiliki beban
yang ngerti syukur, enggak ya enggak tahu. Maksudnya tidak terlalu beban. Kalau yang 20 SKS kan memang bendanya itu harus jelas begitu ya, masyarakatnya jelas, bendanya jelas, dan itu tidak terbatas. Misalkan sekolahnya harus di kota, berapa meter perseginya juga tidak ada batasan. Tapi yang sebaiknya itu biasanya kami ada sekitar 1.500 sampai 3.000 meter persegi, Pak Bayu. Memang ini SD pada umumnya, SD, SMP, SMA pada umumnya itu memang segitu. Kalau kami karena memang di UPI ini network-nya lebih ke sekolah, jadi beberapa kasus memang segitu luasan sekolahnya. Tetapi kalau yang untuk industri, terakhir kami di Tangerang itu 5.000, Tangerang 2 itu satu PT Wardah, itu PT apa saya lupa namanya. Wardah itu juga sekitar 5.000 meter persegi. Jadi kalau perusahaan industri itu kan jauh lebih besar gitu ya. Nah, saya lupa memberikan satu lagi, ada insentif lain untuk mahasiswa kalau mendapatkan proyek. Kalau ini dosennya yang nggak dapat, karena ini misalkan ya nanti kalau dosennya yang dapat proyeknya, kami berikan insentif untuk kalau misalkan proyek per meter perseginya saya lupa berapanya, tetapi itu ada apa istilahnya ya, laba ya, bukan laba. Jadi kami ada harga base dari lab untuk dikeluarkan kalau nanti itu mahasiswa mampu mempromosikan. Ini dari PT Drianya ya, bukan dari saya. Jadi nanti catnya itu bisa digunakan. Selisih dari 2,1 terus kemudian 2,7 itu digunakan oleh masyarakat, oleh siapapun, baik itu sekolah, baik itu industri. 600.000 itu sekitar 80 meter persegi, jadi kalau 5.000 itu kan tinggal dikalikan ya. Bayangan saya sih 5 rumah 80 meter persegi itu sekitar serumah biasa, rumah masyarakat menengah gitu ya. 36 meter persegi itu 5 rumah itu mahasiswa bisa mendapatkan 3 juta. Itu kalau rumah biasa residensial. Jadi bangunannya apa, luasnya berapa, semakin luas dan menggunakan cat ya nanti mahasiswanya dapat insentif begitu istilahnya. Jadi uang jajan yang bisa digunakan. Tapi kalaupun tidak juga nggak masalah begitu. Jadi apapun bangunannya ya Pak Bayu, tidak Keren perlu ya. Ya, bangunan-bangunan di UGRI, sekolah-sekolah mitra UGRI. Nah, itu boleh, Bu. Kan Iya. PGRI itu kan juga sama mirip seperti UPI nggih. Nanti di Iya, sekolah-sekolah betul. nanti tinggal network-nya itu Iya. mereka punya dana dana maintenance. Kami ini base-nya ini belum komersil, Bu. Jadi istilahnya hanya membayar uang produksi. Kalau sebagai gambaran, cat yang sama saya bukakan Tokopedia. Jadi di Tokopedia barang yang sama itu kita ada 2, UV Cool dan Reflecto. Yang UV Cool itu sekitar 5 juta, baru dapat 1 cat. Kami 2,7 sudah mendapatkan 2 cat. Jadi UV Cool-nya kok nggak ada. Catnya kok keluarin. Malah Ada body 2, lotion. malah body lotion. Bentar, UV Cool. Ini saya harus oh ini ternyata ada verifikasi dasar. Ini dari sebentar, saya videonya soalnya nggak pernah buka di. Jadi ada 2 merek yang setara kualitasnya. Ini memang UV Cool dan Reflecto. Kita buka Reflecto saja yang sudah. Reflecto itu Jerman base, import. Kalau UV Cool itu kalau nggak Cina, India, saya lupa. Nah ini 3.400.000, ini baru dapat 1 cat. Kalau di kami 2,7 itu sudah cat dasar plus cat coatingnya begitu. Yang UV Cool lebih mahal lagi. Seingat saya UV Cool itu 5 juta. Ini bukan yang cat tembok. Nah ini 5 juta betul. 5 juta ini baru dapat 1 ember
di kami 2,7 sudah chat dasar plus chat ini. Nah, nanti sisa kalau bisa menawarkan ini dari PT Tria, distributornya chat ini, chat kami itu nanti untuk mahasiswa dan untuk dosennya. Ya, dosennya nanti bagi-bagilah sama mahasiswa. Begitu Bu Arek. Ya. Oke, Bu Beta. Sangat menarik ya. Oke. Bapak Ibu masih ada? Ini nggak terasa sudah 1 jam lebih kita. Monggo. Oke. Kalau gitu saya langsung ini minta Pak Bayu jadi PIC ya Pak? Di universitas ya Pak? Halo Pak Bayu? Ya. Oke. Pak Bayu PIC di universitas, jadi mengawal program ini ya sampai dari awal sampai tuntas. Nanti koordinator-koordinator MBKM di masing-masing prodi diberdayakan untuk menjadi dosen pembimbing. Gitu ya Pak ya? Ya. Terima kasih sekali Bu Beta. Teman-teman yang lain, ya, kami digandeng terus Bu. Iya, insya Allah. Bu. Iya, bisa berkelanjutan. Matur nuwun ini Pak Bayu dan Bu Ratri yang sudah mengkoneksikan. Iya, terima kasih Bu Ratri. Ini saya izin saya end nggih, berarti ya, sudah bisa terima kasih. diakhiri. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya tutup.